Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sentimen-sentimen yang sudah terjadi selama 1 minggu terakhir ini, sekaligus supaya kita bisa belajar apa hikmah di balik sentimen-sentimen ini supaya ke depan nanti kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana lagi khususnya dalam berinvestasi di instrumen saham. Cuman sebelum itu kita ngelihat ya IHSG sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, di mana banyak orang mengatakan IHSG telah crash. Ya maklum, karena IHSG saat ini sudah turun sekitar 10% dari level tertingginya di tahun ini. Cuman kalau kita bicara mengenai market crash, sebenarnya di sini muncul banyak peluang. Kenapa? Karena yang namanya crash ini membuat harga-harga saham pada berjatuhan. Dan ketika harga saham jatuh, artinya banyak perusahaan-perusahaan bagus yang dihargai murah oleh market. Disinilah kita bisa mengambil kesempatan. Tanggal 20, 22, dan 23 Juli 2022 ya, artinya 3 hari, kami akan mengadakan webinar ya, di mana tema webinar kita pada bulan ini adalah bagaimana kita memanfaatkan market crash ini untuk bisa mendapatkan cuan bagger. Maka pastikan Anda jangan sampai kelewat dalam webinar yang kami adakan minggu depan ya. Pelajari lebih lanjut mengenai informasi webinar kami dengan klik link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, sekarang kita mulai masuk membahas mengenai sentimennya ya. Kita bicara dulu mengenai sentimen makro dan juga IHSG atau indeks. Di hari Senin tanggal 11 Juli kita disuguhkan dengan headline news seperti ini ya. Harga bahan bakar menyetir bursa saham. Kenaikan harga bahan bakar minyak akan mempengaruhi kinerja emiten. Ya. Kemudian masih di tanggal 11-nya ada berita lanjutan ya, di mana IHSG ini dibuang asing, istilahnya asing keluar dari IHSG dan membuat IHSG turun ya. Dibuang asing dan jadi penggerus IHSG. Kemudian masih di tanggal yang sama, tanggal 11, kita juga melihat fenomena bahwa Bank Sentral Global siap menaikkan bunga ya. Ini dengan tujuan untuk mengendalikan permintaan dan menekan inflasi. Kemudian di tanggal 13-nya alias hari Rabu, kita ngelihat IHSG masih belum recover alias masih turun. Tapi ternyata IHSG, dengan penurunan IHSG saat itu, IHSG masih menjadi indeks berkinerja terbaik di Asia. Jadi bayangkan ya, kita orang Indonesia ya, kita tinggal di Indonesia, kita ngelihat IHSG crash, kita ketakutan itu. Tapi setelah kita bandingkan dengan indeks yang lain di Asia ya khususnya, ternyata IHSG ya atau indeks kita ini kinerjanya terbaik gitu. Jadi seharusnya sih masih bisa kita syukuri ini ya. Walaupun turun, ternyata indeks kita berkinerja terbaik di Asia. Di tanggal 15-nya alias hari Jumat, di sini kita juga disuguhkan berita ya mengenai lonjakan nilai dan beban bunga utang ya. Waspadai lonjakan nilai dan beban bunga utang. Target pembayaran bunga utang tahun ini mencapai 405 triliun ya, naik 18,16%. Kemudian di tanggal 16-nya kita ngelihat headline news di surat kabar surat kabar ekonomi di sini mengatakan Cina anjlok, prospek ekonomi global gelap ya, pertumbuhan ekonomi Cina melambat di kuartal 2 2022 dan diambang resesi. Jadi ternyata yang terancam resesi bukan hanya Amerika tapi juga Cina. Oke, kita coba komentari beberapa berita yang tadi sudah saya tampilkan ya di slide ya. Jadi yang pertama mengenai kenaikan bahan bakar minyak. Ya, memang betul. Ketika bahan bakar minyak naik, artinya biaya transportasi naik ya. Transportasi ini kan masih menjadi kebutuhan pokok kita ya, baik untuk kita sebagai end user alias kita mau kemana-mana masih pakai bensin, maupun untuk jalur distribusi alias pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain itu juga akan membengkak karena biaya transportasi alias biaya bahan bakarnya naik. Nah, yang bisa kita pelajari dari sini adalah HPP perusahaan nanti akan naik. Kalau perusahaan tidak bisa menjual barang dagangannya di harga yang lebih tinggi alias tidak bisa di-pass on kan biaya bahan bakar ini, maka itu bisa menggerus laba bersih ya. Dan kalau biasanya kalau laba bersih turun ya, ini menjadi sentimen negatif untuk
untuk emiten tersebut. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua mengenai asing yang keluar dari IHSG. Jadi ketika Bank Sentral Amerika ini sudah menaikkan suku bunga, maka di situ terjadi outflow ya, ketika kita di lokal ya di Indonesia ini tidak ikut menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena yield di Amerika itu lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Alias kenapa asing tetap bertahan di sini kalau asing bisa mendapatkan yield yang lebih bagus di negara yang dianggap risikonya lebih rendah ya. Kenapa? Karena Amerika masuk sebagai negara maju sedangkan Indonesia masih negara berkembang ya. Itu faktornya. Kemudian yang ketiga mengenai bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan memang betul ketika inflasi ini naik, salah satu cara untuk meredam inflasi adalah bank sentral menaikkan suku bunga. Nah, Bank sentral menaikkan suku bunga ini tujuannya adalah untuk mengerem permintaan. Ya, jadi fungsinya untuk mengerem permintaan. Ya, jadi yang ingin dikendalikan oleh bank sentral adalah di sisi permintaannya. Sedangkan kalau nanti supply-nya dia bisa menambah lagi alias bisa lebih banyak lagi sehingga di sini terjadi keseimbangan yang membuat inflasi atau harga-harga barang ini kembali turun. Nah, itu fungsi dari kenapa bank sentral menaikkan suku bunga. Tapi ada imbasnya nih. Ketika suku bunga naik, berarti mereka-mereka yang punya hutang bank siap-siap akan menanggung beban biaya atau beban keuangan yang lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena ketika suku bunga naik, otomatis suku bunga pinjaman juga naik. Kita yang saat ini masih punya outstanding kredit, bisa dipastikan besaran cicilan kita itu akan naik, termasuk juga di perusahaan. Ya, ketika perusahaan memiliki hutang bank, ya otomatis beban keuangannya akan naik. Nah, maka kita perlu cek lagi nih dalam portfolio kita, bagaimana kondisi fundamental perusahaan-perusahaan yang kita miliki. Apakah neracanya sehat, apakah hutangnya terkontrol atau tidak. Karena jangan sampai nih, ketika suku bunga naik, beban keuangan naik, perusahaan nggak bisa bayar utang. Dan kalau perusahaan nggak bisa bayar utang, potensi untuk disuspend itu tinggi. Ya, jadi pastikan kita cek lagi kondisi portfolio kita di saham-saham yang kita pilih apakah sehat atau tidak. Dan yang terakhir mengenai Cina diambang resesi. Nah, ini juga berita yang menurut saya tidak bagus ya. Kenapa? Karena kita punya kerjasama di Cina itu banyak banget, termasuk dalam perdagangannya ya. Alias ketika nanti Cina resesi, permintaan dari Cina menurun, ini juga berimbas kepada sektor-sektor yang dia berhubungan dengan Cina. Ya, berhubungan dengan Cina. Misalnya kita contohnya lah ya, kita ngelihat kenapa harga CPO turun ya? Salah satunya permintaan CPO di Cina turun. Kenapa? Karena Cina melakukan lockdown lagi. Seperti itu. Nah, jadi kalau Cina sudah mulai masuk ke ambang resesi ya, ini juga menjadi sentimen negatif buat kita. Oke, selanjutnya kita akan bicara mengenai sentimen-sentimen yang berhubungan dengan emiten ya, alias kalau kita bicara mengenai sisi makro dan juga IHSG, kita bicara mengenai emitennya. Ya, tanggal 11 hari Senin di sini kita disuguhkan bahwa banyak perusahaan-perusahaan plat merah yang siap right issue ya, diantaranya KRAS, SMGR, WSKT, ADI, BBTN dan GIAA. Kemudian masih tanggal 12-nya ya, hari Selasa, kita ngelihat berita bahwa mall ini sudah kembali ramai ya, mall kembali ramai. Di sini yang disoroti adalah Pakuwon Jati. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat Pakuwon Jati ini bisnis mallnya banyak ya. Pendapatan dari recurring income atau sewa dari mall ini termasuk tinggi, dan di sini diperlihatkan bahwa trafik kunjungan mall sudah mencapai 90% sama seperti sebelum pandemi. Ya, ini kayaknya menarik juga ini ya untuk bisnis mall ini, mereka yang punya bisnis mall ini ya. Kemudian di tanggal 15-nya kita ngelihat headline surat kabar ya, Corona terkendali, bisnis retail kembali riuh ya. Pusat perbelanjaan meningkat sampai 80% pada tahun ini. Jadi selain mall, bisnis-bisnis retail ya seperti supermarket ya itu juga ternyata istilahnya kembali naik gitu ya. Jadi ini juga mungkin bisa kita pelajari lebih dalam. Kira-kira mana nih mereka-mereka atau emiten-emiten yang memiliki mall ataupun bisnis retail yang menarik atau menarik karena punya potensi naik, punya potensi turn around di tahun 2022 ini.
Cuman problemnya di sini adalah di sisi properti dan konstruksi ya. Tanggal 13 Juli di sini di headline surat kabar ekonomi ya. Ini mengatakan pukulan telak hantam properti dan konstruksi. Kenapa? Karena harga bahan bangunan itu naik. Jadi pemicunya adalah harga bahan bangunan naik, suku bunga naik, insentif properti akan berakhir. Ya, ini ada sentimen negatif untuk di emiten properti dan konstruksi. Artinya kalau ada sentimen negatif ini ya harga sahamnya sih biasanya susah untuk naik ya. Oke, selanjutnya kenaikan bahan material kerek harga rumah. Berarti ini lanjutan dari berita tadi ya, alias salah satu penyebab dari hantaman emiten properti adalah harga bahan materialnya yang naik. Kenapa harga bahan material naik? Ya karena harga energi naik ya, harga batu bara naik, harga minyak bumi naik dan sebagainya. Ini membuat harga bahan material ternyata juga ikut naik. Mengenai CPO, ternyata selain dari Cina yang dia permintaan CPO-nya menurun, ekspor CPO pun terganjal ya, kelangkaan kapal angkut. Ya, kelangkaan kapal untuk ekspor CPO diduga pengusaha kapal ingin menaikkan harga. Ya, ini juga sentimen negatif dari sektor CPO. Oke, tanggal 16-nya di sini dikatakan ya saham emiten batubara masih tetap mempesona. Ya kalau nggak salah ya memang kalau kita lihat harga-harga komoditas ini yang masih naik ini cuma dua ya, minyak bumi dan juga batu bara. Kenapa? Karena minyak bumi dan batu bara ini kebutuhan pokok ya. Minyak untuk sisi atau untuk sektor transportasi, sedangkan batu bara untuk pembangkit listrik. Dan itu adalah kebutuhan pokok, makanya permintaannya masih tinggi ya. Dan ada berita juga ya, United Tractor siap buyback saham 5 triliun ya, karena dianggap bahwa harga saham United Tractor ini masih undervalue. Ya, mengenai United Tractor ini ada ulasan analisanya ada dalam ebook yang bisa teman-teman download secara gratis ya. Tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin, teman-teman bisa dapatkan ebook gratis. Di situ ada analisa mengenai United Tractor dan saya pun setuju bahwa harga United Tractor sekarang itu masih belum mahal. Oke, kita komentari beberapa sentimen tadi ya. Yang pertama mengenai right issue. Right issue itu sebenarnya bagus nggak sih? Ini yang perlu kita pahami ya. Right issue kalau menurut saya itu tidak bagus ya. Tapi tidak bisa dipukul rata. Artinya apa? Artinya kalau right issue ini bisa dimanfaatkan perusahaan untuk ekspansi, artinya perusahaan masih bisa mempertahankan kinerjanya atau bisa menaikkan kinerjanya, ya itu tetap bagus ya. Dengan kita melihat rasio ROE-nya setelah right issue itu tetap positif atau tidak, itu yang pertama. Cuma rata-rata sih right issue itu tidak bagus ya. Perusahaan butuh modal tapi dia kesusahan lagi untuk mencari hutang bank karena hutang banknya sudah besar, makanya dia right issue. Itu mengenai right issue. Kemudian yang kedua mengenai bisnis retail dan juga mall, saya juga meyakini bahwa retail dan mall ini tahap recover ya. Tahap recover, bahkan mall tadi di dalam berita dikatakan tingkat kunjungannya sudah seperti sebelum pandemi. Ini kabar bagus ya. Retail pun juga sama. Cuman biasanya emiten-emiten yang dia masuk ke bisnis mall biasanya dia juga jualan rumah tapak ya, dia jualan properti. Nah, problemnya di sisi properti ini sentimennya masih tidak bagus, yaitu mengenai kenaikan harga bahan material ya yang membuat HPP dari emiten properti juga naik. Cuman apakah dihindari? Ya menurut saya sih jangan. Kita tetap bisa pilih perusahaan-perusahaan properti yang dia bisa survive menghadapi ini gitu. Kalau dia bisa survive menghadapi kenaikan bahan material, tinggal ditunggu waktu. Ketika harga bahan material kembali normal, dia akan mendapatkan sentimen positif dan harga sahamnya naik. Kita sudah bisa atau kita sudah punya di harga murah. Kemudian mengenai emiten CPO ya, kalau kita ngelihat semua saham CPO sedang berguguran, salah satu faktornya adalah harga CPO yang turun. Kenapa harga CPO turun? Karena permintaan dari Cina salah satunya ya, ini juga menurun karena Cina memberlakukan lockdown lagi ya. Nah, apakah juga perlu dihindari? Ya menurut saya ini ya kesempatan gitu, karena ketika harga saham emiten CPO ini pada jatuh, nah ini kan valuasinya murah, berarti kita tinggal pilih aja nih mana emiten yang masih bisa survive
ya. Ketika nanti harga CPO naik lagi ya dia akan ikut naik seperti itu ya, kinerjanya naik, harga sahamnya ikut naik lagi. Dan mengenai saham batubara, saya sendiri juga salah satu investor yang masih optimis di tahun ini, emiten batubara masih berjaya, masih bisa manggung ya. Dan mengenai United Tractor yang buyback saham, teman-teman bisa baca analisanya dalam ebook yang bisa teman-teman download secara gratis. Oke, mungkin itu beberapa sentimen yang sudah kita bahas dan pelajaran yang bisa kita ambil ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di webinar minggu depan. Ya, salam Passive Income.